Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya senang bisa kembali ke kitab Keluaran bersama-sama dengan Bapak, Ibu, saudara-saudaraku. Dan sebelum kita melihat firman Tuhan dan membaca dan belajar dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih karena kami boleh belajar lagi, dengar dari firman Tuhan. Tolong membuka hati dan pikiran kami supaya kami boleh dikuatkan dan menerapkan kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, jika ada pola dalam karakter seseorang atau pola dalam kegiatan, lama-kelamaan kita akan percaya karakter itu selalu konsisten atau kegiatan itu selalu akan terjadi. Contohnya, jika seorang mahasiswa rajin sekali dalam tugas dan biasanya dapat nilai-nilai yang tinggi, kalau mahasiswa itu memberikan makalah, ada kemungkinan besar dia akan dapat nilai yang tinggi dalam makalah itu. Kita kaget kalau tidak begitu. Jika seorang tukang kayu buat perabot yang mantap dan persis sesuai dengan keinginan kita, setiap kali kita pesan sesuatu, kita percaya bahwa lain kali karya tukang kayu itu akan tetap bagus. Jika hal ini biasa untuk seorang mahasiswa atau tukang kayu yang konsisten, bagaimana dengan Tuhan? Dengan Tuhan kita. Karya Allah masa lalu seharusnya menguatkan kepercayaan kita kepada Allah masa kini. Karya Allah selalu sama, selalu konsisten. Allah sama masa lalu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita akan belajar dari suatu peristiwa yang penting sekali dalam sejarah bangsa Israel. Mereka berjalan dari tengah-tengah laut dan diselamatkan dari Firaun dan orang Mesir. Karya Allah itu menguatkan kepercayaan kita kepada Allah sekarang, masa kini. Mari kita membaca teks ini dari Keluaran pasal 14. Saya akan membaca bagian yang pertama dulu dan lihat bagian yang ketiga, bagian yang kedua dan bagian yang ketiga. Nanti Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai ayat 9. Inilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Harirot antara Migdol dan laut. Tetap di depan Baal Zephon berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dan perbudakan kita, dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilah, ya segala kereta Mesir.
masing-masing lengkap dan dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Hirot di depan Baal Zephon. Kita ingat Bapak Ibu dalam pasal 13 kita membaca bahwa Allah menuntun Israel ke laut terberau. Dalam ayat yang pertama sampai 4 dalam pasal yang ke-14 kita belajar alasannya. Untuk memperlihatkan kemuliaan Allah sekali lagi dan supaya orang Mesir bisa tahu bahwa Yahweh adalah Tuhan. Allah kita adalah Tuhan sendiri. Tidak ada lain. Kita akan lihat itu dalam lagu Musa dalam pasal 15. Allah adalah Allah sendiri. Tidak ada raja, kerajaan, pemimpin atau penguasa yang bisa dibandingkan dengan Tuhan kita. Dialah Allah sendiri dan kehendaknya akan digenapi. Inilah tema umum pada seluruh tula di atas Mesir. Suatu tema besar di kitab Keluaran, yaitu kemuliaan Allah dan peninggian namanya antara bangsa-bangsa. Inilah alasan utama Allah mengeraskan hati Firaun. Ayat yang keempat. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. Kemudian kita melihat peristiwa berikutnya sesuai dengan kehendak Allah. Hati Firaun dikeraskan dan dia mau mengejar Israel dan kembalikan mereka ke perbudakan. Kenapa? Karena ia ada kehilangan besar di Mesir dalam tempat kerja. Orang Mesir harus berbuat apa yang Israel dulu berbuat. Sepertinya Firaun membawa kebanyakan tentaranya. Jumlah Israel pasti besar sekali sehingga Firaun membawa banyak kereta, bukan kereta api, itu belum. Memang Firaun membawa semua kereta di Mesir untuk mengejar orang Israel. Kita melihat tangan Allah dalam ayat yang ke-8 dengan jelas. Demikianlah Tuhan atau Yahweh mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Semua tentara Firaun dan kereta di Mesir pergi dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Mari kita membaca ayat yang ke-10 sampai 14. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Coba bayangkan perasaanmu setelah dibebaskan
dari perbudakan setelah 430 tahun. Tidak ada kehidupan lagi yang diketahui. Hanya tahu perbudakan. Hanya tahu bagaimana hidup sebagai seorang budak. Tidak tahu bagaimana hidup sebagai orang bebas. Mungkin inilah salah satu alasan untuk hukum Taurat. Karena mereka tidak tahu bagaimana hidup sebagai umat Allah. Mereka perlu hukum-hukum untuk menolong, membantu, mengingatkan mereka. Orang ini hanya bisa memikir seperti orang budak. Hanya bisa merasa seperti orang budak. Hanya bisa berharap, harapan sesuai dengan perbudakan. Maksudnya tidak ada harapan. Jadi mereka itu biasa. Itu pola kehidupan mereka sebagai budak. Mungkin ini menjelaskan reaksi orang Israel. Mereka mengeluh, mereka takut sekali. Kenapa begitu Musa? Kenapa begitu meninggalkan Mesir dengan kami? Membawa kami dari Mesir. Kami senang di situ. Aduh. Kami lebih baik diam di Mesir daripada mati di padang gurun. Tetapi mungkin itu bisa dipahami perasaannya. Tetapi pada sisi lain, mereka baru melihat 10 tulah yang jatuh dari tangan Tuhan. Dan tulah yang ke-10 ada kematian anak sulung di seluruh tanah Mesir, di rumah yang tidak ditutupi dengan darah anak domba. Dan mereka lupa itu. Mereka lupa kekuatan tangan Tuhan. Ketakutan menguntir pandangan kita. Tetap masa kini. Ketakutan membuat bangsa Israel rindu perbudakan di atas kebebasan. Ketakutan ini membuat Israel mengeluh kepada Musa dan ingin kembali ke Mesir. Ayat yang ke-12 jelas. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Biarlah mereka tetap budak. Biarlah mereka hidup dalam perbudakan. Pasti itu yang mereka ingin? Tidak. Tapi ketakutan menguntir pandangan mereka. Inilah menjadi respons banyak orang pada waktu mereka dengar Injil. Biarkan kami tetap hidup sebagai budak dosa kepada dosa. Orang Israel sama sekali lupa janji Allah kepada nenek moyang mereka untuk menuntun mereka ke tanah perjanjian. Tetapi Musa mencoba mengubah fokus mereka kepada Tuhan. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Dia memberikan harapan bahwa Allah akan menyelamatkan mereka. Kalimat ini sebenarnya adalah kalimat singkat dalam bahasa aslinya dari Musa. Musa agak marah. Sepertinya dia berkata, tutup mulutmu. Ini singkat. Jangan begitu. Jangan berkata begitu. Dia menegur mereka karena mereka tidak percaya. Di dalam ayat 14 ada janji yang luar biasa. Seperti Musa marah. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam saja dan melihat keselamatan dari Tuhan. Ini yang dibuat Daud. Ingat ya, pada waktu Daud melawan Goliat, orang tinggi sekali dan luar biasa kuat, tetapi Daud hanya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan berperang untuk dia. Dan kita lihat ini lagi dengan Raja Yosafat yang melawan orang Moab. Mereka hanya bersyukur dan bernyanyi kepada Tuhan karena Tuhan berperang bagi mereka. Kebenaran ini tetap benar. Yesus berperang bagi kita. Kita adalah saudara-saudari sang singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, seekor anak domba yang telah disembeli.
Dia telah menang, sedang menang, dan akan menang. Kita hanya harus maju dengan iman. Yesus akan membangun jemaatnya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jangan-jangan kita mau kembali ke keadaan perbudakan dulu sebelum dibebaskan oleh Yesus Kristus. Jangan kita ingin kehidupan di bawah dosa setelah sudah mengalami kebebasan dalam Yesus Kristus, penebusan dalam Yesus Kristus. Banyak orang kalau ada sesuatu yang tidak baik yang terjadi di dalam kehidupan mereka, mereka langsung kira, aduh itu lebih baik saya tidak diselamatkan. Aduh ini karena kita sering lupa kekuatan Tuhan, kita sering lupa karya Allah yang dilakukan dulu, dan itu menguntir pandangan kita sampai saat ini. Kita lihat bagian yang ketiga. Saya tidak akan membaca semuanya karena itu agak panjang, tapi ini 15 sampai 31. Kita lihat apa yang terjadi. Dalam bagian yang terakhir ini, kita melihat kemenangan Tuhan yang terakhir atas Firaun dan tentara Mesir. Ada tulah yang pertama, tulah yang kedua, sampai tulah yang ke-10. Ini tindakan Allah yang terakhir, hukuman Allah yang terakhir di atas Firaun. Tidak ada pilihan lagi bagi bangsa Israel kecuali percaya kepada Allah dan maju dan melewat laut terberau. Jadi laut di sini, mereka lihat Firaun di situ. Bagaimana? Hanya satu pilihan, harus melewat laut. Tongkat Allah diangkat dan diulurkan ke atas laut, dan bangsa Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ini mujizat sendiri. Mereka berjalan di tempat kering. Baru ada air di situ, tapi itu kering. Dikeringkan oleh Allah supaya mereka bisa berjalan dengan aman. Sekali lagi kita melihat kehendak Allah digenapi. Dia akan mengeraskan hati Firaun dan hati orang Mesir sehingga mereka akan mengejar dan menyusul orang Israel. Mengapa? Aku akan menyatakan kemuliaanku. Kemenangan dimiliki oleh Allah. Dia menang. Tiang awan diposisikan antara orang Israel dan Firaun sama tentaranya. Seluruh malam itu, tentara Mesir tidak bisa maju oleh karena tiang kemuliaan Allah. Kemudian pada waktu orang Mesir menyusul orang Israel, Allah membuat kekacauan bagi mereka. Orang Mesir sadar apa yang terjadi. Mereka melihat kekuasaan Allah walaupun hati mereka dikeraskan. Ayat 25. Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Laut yang terbelah mungkin mengingatkan kita tentang penciptaan dalam Kejadian pasal 1 pada waktu laut terbelah dari tanah. Tetapi dalam situasi ini, ada kekacauan, bukan penciptaan, karena hukuman Allah jatuh ke atas Mesir. Pada waktu pagi, esok harinya, setelah orang Israel sudah berjalan dari tengah-tengah laut itu, Allah membuat air kembali di atas orang Mesir dan mereka semua dimatikan. Tidak ada yang tinggal dari mereka. Ayat yang ke-28. Inilah anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat yang melayani dalam tentara. Sekarang semuanya hangus. Bukan saja anak sulung, semuanya. Orang Israel melihat kehancuran ini. Ayat 30. Orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Perhatikanlah reaksi orang Israel dalam ayat yang ke-31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan Allah yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan
Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Pada waktu kita melihat karya Allah yang besar, kita seharusnya bertumbuh dalam kepercayaan kita dan ibadah yang murni kepada Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, keselamatan Israel dari Mesir ditetapkan dari tengah-tengah laut dan airnya. Sepertinya perjalanan bangsa Israel di tengah-tengah laut menjadi lambang keselamatan mereka. Selama perjanjian lama, dalam kitab-kitab perjanjian lama, mereka ingat karya Allah dari saat itu. Allah menyelamatkan mereka dari Mesir, dari tengah-tengah laut. Masa kini mungkin bisa dikatakan baptisan seperti itu. Roma pasal 6 ayat 3-4 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita diselamatkan oleh Yesus dari karyanya yang luar biasa di atas salib dan dalam kebangkitannya. Berdasarkan karya itu, kita bisa tetap percaya kepada Yesus dan hidup bagi kemuliaan. Sama seperti Israel. Ingat keselamatan dari Tuhan. Pada waktu Dia menyelamatkan mereka dari Mesir, dari tengah-tengah laut, kita bisa ingat keselamatan kita dalam Yesus Kristus dan bagi kemuliaannya. Setiap kali kita mulai meragukan janji-janji Allah, kita harus mengingat karyanya yang luar biasa. Seperti yang saya jelaskan di seluruh perjanjian lama, penebusan orang Israel dari Mesir dan kekuatan dan kemuliaan Allah yang dinyatakan di atas Firaun menjadi suatu cerita yang dipakai untuk menguatkan kepercayaan Israel. Kita bisa membaca Mazmur, kita bisa membaca nabi-nabi. Mereka selalu mengingat itu sebagai keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin kita ada sesuatu yang berat masa kini yang kita alami, yang kita harus hadapi. Mungkin ada penyakit, mungkin ada kehilangan pasangan, mungkin ada sesuatu yang serius seperti itu. Mungkin kita merasa down oleh karena COVID. Saya kurang tahu. Tetapi pada waktu itu, jangan meragukan kebaikan Tuhan. Ingat perbuatan dan karya Allah yang menyelamatkan kita oleh karena Yesus Kristus. Mari kita pegang kebenaran ini dari 2 Korintus pasal 1 ayat 20-22. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Wahyu pasal 15 ayat 3. Mereka bernyanyi, besar dan ajaib semua pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Kita harus ingat karya Allah. Setiap kali kita merasa down, setiap kali kita mau bernyanyi kepada dan bersyukur kepada Tuhan, kita ingat keselamatan. Kita ingat karya Allah dalam Yesus Kristus. Semua janji Allah dalam Yesus adalah ya. Jadi kita bisa mengucapkan
Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih atas pengingatan ini bahwa Allah sangat besar, karya Allah sangat luar biasa bagi kami. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau adalah Allah yang esa, Allah yang unik, Allah yang sendiri yang menyelamatkan dan mampu menyelamatkan kami. Dan itu dibuktikan dengan kedatangan Yesus Kristus yang pertama. Dan kami menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Nah, itu menguatkan kepercayaan kami. Tolong kami selalu mengingat karya Allah dan untuk menguatkan kepercayaan kami masa kini. Supaya kami boleh hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom.